Halo guys, balik lagi sama aku Usop. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi ke film kita yaitu Fast Furious yang ke-6. Penasaran sama alur ceritanya? Oke, langsung kita gas saja. We got a white Hobbs. This is Han. Tess. It's an African. That's like your mini-me, man. And Brian, when did you do this photo shoot? I'm just playing, man. You know you're the prettiest blonde around here. Film diawali diperlihatkan Dom dan Brian sedang adu balap menuju ke rumah dukun beranak. Dikarenakan istri Brian, si Mia Toretto, akan mau melahirkan di sana. Father Brian. What makes you so sure? Yeah. Get in there. Everything changes. Our old life is done. Let's go for a little ride. Trash it. You use plastic, we bout cash. Beralih ke Moskow, Rusia, agen Hobbs bertemu dengan partner barunya yang bernama Riley. Mereka tiba di lokasi tempat serangan kepada militer Rusia dan sebuah komponen satelit telah dicuri. Serangan itu bukan main-main karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yang mengakibatkan banyak kendaraan tempur hancur lebur. Terungkap satu tersangka berhasil ditangkap dan kini berada di markas Interpol. Ketika masuk ke ruangan interogasi, kita mengira itu adalah Dom karena botak. Namun ternyata bukan. Hobbs langsung menanyakan di mana bosmu yang bernama Shaw. Karena si Dom KW ini tidak mau buka suara, ini yang dilakukan oleh Hobbs. But are you gonna go? Mereka mengetahui target yang mereka incar berada di London. Hobbs kemudian datang menemui Dom yang sedang bangun tidur bersama pacar barunya, yaitu Elena. Awalnya mereka mengira Hobbs akan menangkapnya kembali, namun kedatangan bukan untuk itu. Hobbs menceritakan serangan yang terjadi di Rusia dan fakta mengejutkan yang didapatkan olehnya. Hobbs menunjukkan foto Letty yang dia dapatkan minggu lalu dan dia mengajaknya untuk mengungkap kasus ini bersama timnya. I need your help, Dom. I need your team. Beralih ke Roman, terlihat sedang santuy bersama ciwik-ciwik di atas jet pribadinya. Sedangkan Tej menjadi seorang yang dermawan untuk masyarakat yang membutuhkan uang di sekitarnya. Han dan Giselle yang sedang berada di Tokyo dikejutkan dengan kedatangan para polisi. Namun ternyata mereka hanya memberikan sebuah telepon dari Dom. Brian dan Mia kini memiliki seorang putra. Dom kemudian menunjukkan foto Letty dan menurut Brian itu hanya omong kosong agar dia bisa terlibat dalam kasus ini. Tapi Dom sangat yakin ingin memastikannya. Scene beralih ke London, Inggris. Dom dan timnya kembali berkumpul. Hobbs menjelaskan target mereka adalah Owen Shaw, mantan kepala tentara Inggris gerilya yang sangat berbahaya. Dia sedang merakit senjata canggih yaitu Night Shadow yang dapat memblokir jaringan komunikasi militer selama 24 jam yang dapat membahayakan seluruh prajurit di medan perang. Karena Roman ini melawak terus, Hobbs menembak kulkas minumannya. Hey, man. Which one of these things is $1? It's on the house. Hobbs kembali menunjuk foto Letty. Brian akan membantu Hobbs menangkap Shaw. Namun Brian meminta imbalan kalau para timnya akan mendapat pengampunan penuh. I can't promise you that. Yes, you can. That's the deal. Take it or leave it. You get me Shaw, and I'll get your pardons.
dan Hobbs setuju akan hal itu. Polisi melepaskan si Dom KW anak buah Shaw. Dia pergi menemui Owen Shaw. Para polisi siap melakukan penyergapan. Namun Tej menemukan kejanggalan. Alarm di markas Interpol mati. Artinya ini jebakan Owen karena sepertinya dia akan melakukan penyerangan ke markas Interpol. Karena akan membawa timnya menuju Interpol, sedangkan Dom dan Hobbs akan tetap mengawasi Shaw agar menuntunnya kepada Letty. Setelah memberikan sebuah tas berisi uang dan peledak, Shaw kemudian kabur menggunakan mobil modif desain Formula 1 dengan kemampuan tempur. Dia menghancurkan gedung hingga luluh lantah dan menewaskan banyak anggota kepolisian. Dom dan Hobbs segera mengejar Shaw. Banyak mobil polisi yang hancur akibat si Owen Shaw ini. Sementara itu, Brian dan timnya mendapat sambutan dari anak buah Shaw yang berada di atap gedung. Kelompok Shaw ini menembakkan sebuah chip ke mobil Roman dan Tej untuk mengambil alih kemudinya hingga mobil mereka dengan mudah dihancurkan. Untungnya Brian berhasil melepaskan kembali chip tersebut, namun usahanya kembali sia-sia karena si Prague berhasil menjatuhkan mobilnya. Hingga akhirnya Dom melihat Letty. Hobbs nekat melompat dari atas jembatan untuk menghentikan Owen. Sialnya Hobbs tidak berhasil dan terjatuh menghindari palang. Sementara itu Dom dikejutkan dengan Letty yang justru langsung menembaknya. Tim kembali ke markas. Terlihat Dom mengeluarkan peluru dengan tangannya sendiri. Menurutnya Letty menunjukkan tatapan kosong dan tidak mengenalinya. Maybe the lady we once knew is gone, Dom. Di markas musuh, terlihat Owen dan beberapa anak buahnya termasuk Jah yang diperankan oleh orang Indonesia yaitu Joe Taslim. Frank menunjukkan berkas dari tim Dom dan yang membuat Owen cukup terkejut ternyata terdapat foto Letty yang sedang bersama Dom. Yang anehnya Letty beralasan tidak mengingatnya sama sekali. I don't remember him. Kembali ke Dom dan kawan-kawan. Setelah Hobbs kembali datang, mereka bergerak kembali untuk mencari perakit mobil yang digunakan oleh Shaw. Dan untuk menandingi kecepatan mobil mereka, Tej mempunyai ide untuk mendapatkan mobil super cepat tanpa sebuah chip-chipan. R&D at DSS. Hobbs. I said I got this. Tej ditemani Hobbs datang ke sebuah pameran mobil mewah yang dihadiri kalangan atas atau sultan. Sang panitia acara bahkan meledek mereka yang berpenampilan seperti tentara gaji rendah. That's US. Sementara itu, Han, Roman, Giselle, dan Riley mendatangi seorang pria yang dicurigai merakit mobil milik Owen Shaw. Let me do all the talking. Y'all have my back on it. There's one thing you boys are forgetting. He's a man. She always says that. Karena berhasil menemukan sumber peluru yang digunakan Letty untuk menembak Dom. Gun. PSM. Now, given that handguns are illegal in the United Kingdom, there's very few people that have access to that firearm. Dengan cara halus, Riley dan Giselle memaksa pria ini mengatakan siapa pembeli mobil super yang dia rakit itu. Tej akhirnya membeli mobil-mobil mewah itu dengan uang gajian yang dia dapatkan saat di Fast Five. Giliran mereka mempermainkan pria ini dengan meminta semua pakaian, jam, kacamata, celana dalam itu dilepaskan. Fit your friend. It'll fit. See, he needs a shirt that's a little less functional. That's it. That's pour be on. In the pants. While you at it, let me get that watch. I like that one. This is for you.
Saat pria ini hendak menunjukkan lokasi Shaw di komputernya, diam-diam dia menelpon Jah. Brian dan Dom pergi ke sebuah toko yang diyakini tempat Letty membeli senjatanya. Letty, Jah dan anak buah Shaw lainnya melakukan penyerangan ke lokasi pria pembuat mobil super tadi. Han dan Roman langsung bergegas untuk membantu para ciwik-ciwik. Sementara itu, Giselle menanyai pria yang tertembak barusan. Dan sebelum mati, pria itu menyebut nama Arturo Braga. Giselle berhasil menembak mati salah satu anak buah Shaw yang bernama Epori. Sedangkan Riley mengejar Letty. Jah yang terpojok di stasiun kereta melumpuhkan beberapa polisi di sana. Hingga dia terlibat duel dengan Han serta Roman. Letty berhasil kabur menaiki kereta. Tim kembali ke markas, terungkap Owen Shaw bekerja sama dengan Braga, mantan bos Giselle yang berada di penjara Amerika. Brian mengajukan diri untuk datang ke sana karena dia merasa telah memperkerjakan Letty kepadanya. Kemudian Hobbs dan Riley datang ke pusat kontrol CCTV kota untuk mencari petunjuk. Namun petugas di sana tidak memberikan hasil rekaman dengan alasan CCTV itu sedang dalam perbaikan. Karena geram, Hobbs memberi salam yang sangat lembut kepada polisi yang satu ini. You put a hold on anymore. Nice. We appreciate your help. Thank you so much. Brian dibantu oleh Michael Stasiak menyamar menjadi tahanan untuk mencari informasi Owen Shaw dari Arturo Braga. Dia diberi waktu hingga pukul 9 pagi. Jika tidak, dia akan mendekam selamanya di sel itu. Tiba-tiba Braga dan anak buahnya datang ke sel Brian. Dan di sini terungkap fakta sebenarnya. Braga bekerja sama dengan Owen karena jaringannya yang sangat luas. Dia bahkan mempunyai mata-mata dalam organisasi seperti CIA dan DEA. Dan rupanya Letty memang masih hidup saat itu. Dia terpental dan ditemukan oleh Owen Shaw di rumah sakit dengan sedikit ingatan. Brian langsung diserang, namun untungnya dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Macam-macam sama mantan agen federal. Braga dipaksa untuk mengatakan misi selanjutnya si Owen Shaw ini. Dia hanya mengatakan ada mata-mata di dalam timmu. Dom kembali menemukan Letty di sebuah arena balap jalanan. Dia menantang Letty untuk melakukan balapan dan tentunya berharap Letty mendapatkan kembali ingatannya itu. Ride or die, remember? Dan seketika balapan itu selesai, Dom berhasil mengalahkannya. Kemudian Dom menjelaskan kepada Letty kalau setiap bekas luka miliknya dari pertama bertemu saat dia masih berusia 15 tahun. Sebelum Letty pergi, Dom memberikan sebuah kalung miliknya. Tak lama Owen Shaw muncul. Dia menyuruh Dom dan timnya untuk pergi saja. Dom akan melakukan itu jika Letty juga pergi dari timnya si Shaw ini. Lalu, Hobbs dan Riley berangkat menuju lokasi yang diduga dijadikan markas Owen dan kawan-kawan. Tempat itu telah kosong, namun Hobbs berhasil menemukan sedikit petunjuk. Owen ternyata menargetkan sebuah lokasi markas NATO di Spanyol. Tim juga segera berangkat ke sana. Dom dan Riley lebih dulu berada di sana dan Brian juga sudah keluar dari penjara dan akan ikut bersama tim menuju Spanyol. Riley berhasil menangkap seorang mata-mata yang masuk ke markas NATO. Dom dan timnya menemukan petunjuk bahwa target Shaw bukanlah komponennya, namun konvoinya. Lalu Dom dan tim segera melakukan pengejaran. Rupanya di dalam konvoi itu terdapat sebuah tank baja dan kini dikuasai oleh Owen untuk dijadikan senjata mereka. Giselle dan Han berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Owen. Dan tank itu pun dengan mudahnya melindas mobil-mobil warga sipil. Tim berusaha mengalihkan perhatian tank agar tidak membahayakan warga sipil lainnya lagi. Roman menjadi sasaran pertama mereka. Dia hampir saja terlindas oleh tank tersebut. Untungnya dia berhasil keluar serta mengikatkan kawat ke bedil tank itu, kemudian melompat ke mobil Brian. Letty disuruh Owen untuk melepaskan tali kawat itu.
Ketika dia terpental, tiba-tiba Dom melompat untuk menyelamatkan Letty. Dan itu sangat heroik sekali, bukan? Shaw dan anak buahnya berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Mereka menemukan 3 buah chip yang jauh lebih bahaya melebihi 1000 tank kayak tadi. Misi belum selesai, ternyata Shaw mengerahkan sebagian anak buahnya untuk menculik Mia dan anaknya. Seketika Brian marah dan memukul Owen Shaw. Dia membuat kesepakatan untuk dibebaskan jika ingin keluarga mereka selamat. Pimpinan NATO jelas menolaknya. Namun Hobbs mendukung Dom dan timnya, tapi jika Owen kembali dibebaskan, pengampunan mereka akan dibatalkan. Terungkap bahwa ternyata Riley selama ini adalah orang dalam Owen Shaw alias mata-mata. Of course. I see you on the horizon. I make the call and the girl's dead. Namun Dom dan timnya tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Mereka berhasil membuat Owen terkejut hingga ada kesempatan bagi Mia untuk meloloskan diri. Dom dan Hobbs berhadapan dengan Shaw dan anak buahnya. Sementara itu Brian berhasil membawa Mia kembali ke mobilnya. Dia pun berhasil menewaskan si Fright. Roman dan Tej berhasil melumpuhkan si Jah dan kerjasama yang GG antara Dom dan Hobbs. Mereka berhasil menjatuhkan si beruang putih ini. Dan Letty pun juga berhasil mengalahkan Riley dengan melemparkannya dari pesawat. Team, bitch. Giselle dengan mengejutkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Han dari tembakan anak buah Shaw. Hobbs dan Letty segera melompat karena pesawat akan segera jatuh. Namun Dom memilih untuk menghajar Shaw terlebih dahulu. Tidak lama kemudian Dom akhirnya muncul. Naasnya mereka tidak melihat Giselle. Dom memberikan kembali chipnya kepada Hobbs. Yes, it is. Name your price, Don. 1327. Dan kini mereka berkumpul kembali dan menjadi orang yang bebas pantas. Dan film pun mamat. Hey, Mia, you better hide your baby or... I was just joking. Whatever. Wasn't half bad having you work for me. You were working for me, Hobbs. Agree to disagree. It's gotta be awkward. Sassy as heck. Till next time. Elena. You know you don't have to go. Thank you for the little angel, the newest addition to our family. Thank you for bringing Letty home. And most of all, thank you for fast cars.